Renungan Tetes Embun. Sobat Katolikana yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam program Renungan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Renungan Tetes Embun 4 Februari 2022. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 18 sampai dengan 19. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sobat Katolikana, pada suatu kesempatan mendampingi rekoleksi orang muda, seorang gadis bercerita tentang kisah percintaan sewaktu di asrama. Ia mengatakan aturan asrama tidak membolehkan sesama anak asrama menjalin hubungan khusus atau pacaran. Sebagai remaja, tentu ini menjadi persoalan. Ditambah kurangnya interaksi dengan orang luar, membuat peluang menjalin kedekatan khusus semakin besar bagi mereka. Awalnya, kami berhasil tidak ketahuan. Tetapi lama-kelamaan pembina kami mengetahui, katanya. Meski telah mendapat beberapa kali peringatan, mereka tetap melanjutkan hubungan. Hingga suatu sore, dia dipanggil ke ruangan khusus pembina dan diperingatkan dengan ancaman dikeluarkan dari asrama. Hasilnya, bukannya saya takut dan mengakhiri semuanya, malah saya menaruh dendam pada pembina asrama karena menganggap telah mencampuri urusan pribadi saya, ujarnya. Ketika Yohanes tahu bahwa Herodes telah mengambil Herodias istri dari saudaranya sendiri, Yohanes menegur perbuatan Herodes. Herodias yang mendengar hal itu pun tidak terima, karena ia sendiri menginginkan Herodes. Karena tidak terima dan Yohanes dianggap sebagai penghalang hubungan mereka, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuhnya. Dalam kehidupan kita, seringkali perbuatan atau perkataan orang yang sebenarnya baik untuk kita justru kita anggap sebagai penghalang jalan dan rencana kita. Hal itu yang terjadi dalam kisah Herodes dan Herodias, juga dalam cerita gadis penghuni asrama. Jika kita mau sedikit saja menurunkan ego dan mendengarkan nasihat orang lain, mungkin juga akan berdampak baik pada diri kita sendiri. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, doakanlah kami agar tetap berbuat baik, meskipun terkadang berbuah pahit seperti yang Yohanes alami. Ajarlah kami untuk rendah hati dan mau mendengarkan nasihat orang lain. Janganlah engkau membiarkan kami terbelenggu oleh ego dan keinginan dunia yang tidak teratur. Biarkanlah kami tinggal di dalam naungan kasih-Mu yang tidak terbatas itu. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.